Ya, pemirsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memanggil 4 perusahaan produsen minyak goreng pada Jumat 4 Februari 2022. Pemanggilan itu sebagai bagian dari investigasi KPPU atas dugaan praktik kartel minyak goreng di tanah air. Nah, praktik kartel minyak goreng membuat harga komoditas itu naik dan pasokannya pun langka. KPPU mensinyalir setiap kenaikan harga crude palm oil atau CPO dijadikan sebagai momentum oleh produsen minyak goreng untuk menaikkan harga. Nah, pemerintah juga harus membenahi struktur industri minyak goreng dari hulu dan bukan hanya mengatur sisi hilir atau fokus pada penjualan minyak goreng saja. Lalu seperti apa modus praktik kartel minyak goreng? Siapa saja pelakunya serta apa sanksinya? Kita akan membahas masalah ini bersama dengan Sudaryatmo, anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Selamat sore Pak Sudar. Ya, halo, selamat sore Patricia. Baik, Pak Sudar, YLKI membuat petisi untuk mengusut dugaan adanya kartel minyak goreng. Sebetulnya indikasinya apa saja Pak dari YLKI? Karena sebetulnya dari Kementerian Perdagangan nampaknya menepis adanya dugaan itu. Ya, terima kasih. Kalau dari sisi konsumen adalah indikasinya adanya kenaikan harga. Kenaikan harga itu kalau kita hitung sebelum Natal sampai sekarang itu kan dari sekitar 14.000 per liter sekarang menjadi 18 sampai 20.000 per liter. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah kenaikan harga itu dilakukan secara serempak, gitu loh, secara serempak. Jadi harganya kompak naik. Memang tidak setiap kenaikan harga itu sama dengan kartel, tapi salah satu indikasi kartel itu adalah kenaikan harga secara serempak, satu itu. Yang kedua, di balik kenaikan tadi itu industri minyak goreng itu menikmati excessive margin yang berlebihan. Kenapa excessive margin? Karena tadi implikasi dari excessive margin itu konsumen jadi kalau konsumen berdampak ke timbulnya consumer loss, kerugian konsumen. Kerugian konsumen apa? Karena tadi konsumen membayar lebih mahal dari yang seharusnya konsumen bayar. Di sini tugas KPPU untuk menentukan fair price, harga yang wajar minyak goreng itu berapa. Dari situ nanti bisa dihitung excessive margin sama consumer loss-nya. Kemudian berikutnya tugas KPPU harus membuktikan bahwa pergerakan harga yang serempak tadi itu terjadi karena adanya persekongkolan dari pelaku pasar di industri minyak goreng. Nah, dalam pembuktian itu memang ada dua pendekatan ya, indirect evidence sama direct evidence. Direct evidence itu misalnya tadi KPPU bisa membuktikan adanya perjanjian tertulis. Cuma ini akan sulit, namanya persekongkolan pasti tidak mungkin sampai sebodoh itu. Jadi memang tugas KPPU yang kedua pembuktian secara tidak langsung. Pembuktian secara tidak langsung itu memang hukum kita belum akui, tapi di banyak negara kartel itu sebagian besar dibuktikan dengan indirect evidence. Indirect evidence itu misalnya sebegini. Sebelum terjadi kenaikan minyak goreng, itu KPPU bisa membuktikan ada pertemuan pelaku industri di suatu tempat, misalnya seperti itu. Nah, itu tidak harus dibuktikan isinya apa, tapi KPPU dengan bisa membuktikan adanya pertemuan industri minyak goreng sebelum terjadi kenaikan, ini sudah menjadi petunjuk bahwa ini bagian dari upaya untuk persekongkolan tadi kan. Jadi memang kita support supaya KPPU bisa membuktikan sehingga persoalan industri kartel di minyak goreng tadi menjadi fair. Kemudian bagaimana kalau KPPU bisa membuktikan adanya praktek kartel? Ya kalau terbukti ada praktek kartel itu pelaku usaha yang melakukan kartel itu hukum denda sebesar 50% dari margin keuntungan yang diperoleh. Jadi kan industri kan menikmati excessive margin karena tadi selisih antara fair price dengan harga jual tadi itu 50% dari excessive margin tadi dendanya itu atau 10% dari nilai penjualan.
nilai penjualan selama praktek kartel itu dilakukan. Jadi secara umum itu. Mhm, mhm. Oke, tapi kalau misalnya sanksi-sanksi yang tegas kemudian yang harus dilakukan begitu atau diambil oleh pemerintah atau KPPU begitu setelah mungkin mendapatkan bukti bahwa kartel ini benar-benar terjadi. Ini apa saja sih Pak? Selain mungkin tadi yang Anda katakan, apakah kemudian pelarangan ekspor juga ini memungkinkan menjadi saksi? Ya memang di sini harus dipisahkan ya antara kebijakan kompetisi dengan kebijakan perdagangan. Kalau KPPU fokus ke apakah kondak atau perilaku dari industri tadi itu melanggar ketentuan yang ada di undang-undang persaingan usaha tidak sehat tadi. Jadi memang fokus di KPPU hanya terkait dengan adanya dugaan praktek pelaku usaha industri minyak goreng itu bertentangan dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Persaingan Tidak Sehat. Bisa persekongkolan harga, bisa tadi dia memanfaatkan posisi dominan, menyalahgunakan posisi dominan untuk menikmati excessive margin tadi. Oke Pak, tapi kalau misalnya ada dugaan kartel minyak goreng ini, koordinasi YLKI ke Kementerian Perdagangan sendiri seperti apa sebetulnya Pak? Ya sebenarnya ini ya, kalau Kementerian Perdagangan kan lebih ke kebijakan dari sisi trade-nya ya. Tapi dalam berbagai kesempatan sebenarnya kita mendorong Kementerian Perdagangan untuk membuat kebijakan yang tidak anti kompetisi. Kebijakan satu harga dalam pandangan lembaga konsumen itu masuk kategori kebijakan anti kompetisi gitu. Karena tadi harga itu kan terbentuk dari biaya pokok ditambah margin. Kompetisinya itu kan ada dia biaya pokok. Dengan di biaya pokoknya beda-beda, event marginnya sama, harga di akhir itu akan beda-beda. Loh ini kok pemerintah membuat kebijakan harganya sama. Ini yang YLKI katakan bahwa apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan itu masuk kebijakan yang anti persaingan sebenarnya. Kementerian Perdagangan itu mengatur sesuatu yang bisa dipegang, misalnya pasokan, kemudian mutu, tapi jangan mengatur harga. Harga itu sesuatu yang sangat liquid, sangat cair. Dan buktinya sampai sekarang kebijakan Kementerian Perdagangan terkait harga itu tidak bisa diimplementasikan di lapangan. Artinya apa saja usul dari YLKI ke pemerintah untuk kemudian mendorong turunnya harga minyak goreng yang bisa dikatakan sangat merugikan konsumen begitu Pak? Ya dalam jangka panjang itu memang kalau pemerintah mau intervensi di harga itu pemerintah juga harus intervensi di produksi gitu loh. Di produksi kan pemerintah sudah punya holding perkebunan. Holding perkebunan itu mestinya juga ditugasi untuk sawit. Sekarang memang BUMN perkebunan sudah ada yang bergerak di sawit, cuma persentasenya itu kecil, hanya 4% dari 17 juta hektar. Satu itu. Yang kedua, holding perkebunan tidak hanya main di perkebunan, tapi juga main di hilir. Hilir itu di industri minyak goreng. Bahkan kita mendorong untuk holding perkebunan, BUMN holding perkebunan itu juga main di minyak goreng retail gitu loh. Sehingga ketika pemerintah mau intervensi, jangan memerintahkan swasta, perintahkan BUMN yang itu memang pemegang sahamnya pemerintah itu. Dalam kasus kebijakan akhir-akhir ini itu kan kebijakan pemerintah itu nggak efektif karena pemerintah itu nggak punya komoditas minyak goreng, komoditasnya ada di swasta dan di swasta itu juga banyak pertimbangan kan gitu. Banyak pertimbangan, misalnya ketika dia harus mengikuti pemerintah tapi harganya di bawah harga biaya pasar. Siapa yang menanggung selisih harganya itu kan juga masih menjadi persoalan. Kenapa di lapangan itu tidak ada barangnya? Buat apa mengatur harga murah kalau nggak ada barangnya kan? Artinya bagaimana YLKI melihat penetapan HET minyak goreng oleh pemerintah, namun kalau kita lihat di lapangan memang belum ada penyeragaman harga nih Pak? Ya sebaiknya pemerintah memang jangan menyeragamkan harganya. Jadi yang diatur itu tadi marginnya. Jadi kalau ada di banyak negara, misalnya di Malaysia itu ketika ada kenaikan harga yang tidak wajar atau harga yang sangat besar itu panggil pelaku usahanya, dia suruh menjelaskan apa sebab kenaikan. Kalau pelaku usaha tidak bisa menjelaskan pelaku usahanya, dijerat dengan tindak pidana ekonomi kan kira-kira gitu. Jadi itu yang mestinya regulasi itu yang jangan pemerintah
menetapkan harga, tapi pemerintah nggak punya komoditasnya. Yang terjadi ya akhir-akhir ini harganya ditetapkan, tapi barangnya tidak ada. Oke, artinya apa yang harus dilakukan nantinya Pak untuk kemudian menyelaraskan semua aspek ini? Ya, jadi gini ya Pak. Jadi apa? Yang pertama tadi ya Pak. Pemerintah harus mendiagnosis gejolak harga minyak goreng itu secara akurat. Ketika menemukan penyebabnya, baru melakukan tindakan kan kira-kira. Jadi kalau problemnya itu di struktur pasar yang distortif, kegagalan pasar, market failure karena praktek kartel tadi, kemudian treatmentnya operasi pasar itu nggak nyambung kira-kira gitu. Jadi pemerintah juga harus melakukan diagnosis sebab kenaikan harga ini secara akurat, baru menentukan treatmentnya lah kira-kira secara sederhana begitu. Baik, diagnosis, kemudian melihat bagaimana harus men-solve suatu masalah yang terlihat atau ada di dalam industri kita. Baik Pak Sudaryatmo, terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda. Kita bertemu di lain kesempatan Pak, salam sehat. Ya, salam sehat, terima kasih.